Suasana siang hari di teras rumah Pak RT terasa sangat ramai. Para warga sedang berkumpul untuk melakukan rapat mingguan bersama Pak RT. Para warga sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang heboh dengan perhiasan baru, dengan kameranya. Tak lupa ada juga yang hanya sekadar berbincang-bincang santai. Juga anak muda yang ikut berkumpul. Mereka sibuk dengan gamenya atau sekadar berbincang dengan teman lama. Tak lupa ada juga yang sibuk bermain alat musiknya. Namun di tengah-tengah keramaian itu, tanpa disadari, muka Pak RT dan Bu RT terlihat sangat gelisah. Ibu-ibu tolong diam. Ibu-ibu diam, ibu-ibu. Ibu-ibu diam. Saya mau ngomong. Terima kasih, Mami. Jadi begini, ibu-ibu. Situasi saat ini sangat darurat. Sertifikat Kastana yang disimpan di laci ruang tamu hilang. Padahal tadi sore pintu sudah dikunci. Setelah mendengar informasi dari Pak RT, para warga mulai panik. Suasana seketika berubah menjadi menegangkan. Ketegangan mulai memuncak saat Tante Siska mulai mencemaskan perisaannya. Sementara Mbak Yuni mulai melancarkan jurus gosipnya dengan mencurigai Sari yang kemarin pulang larut malam. Oh, kok bisa hilang Pak RT? Jangan-jangan ada pesugihan di komplek kita. Duh, perhiasan emas saya di rumah aman gak ya? Hei, Sari, kemarin kan kamu lewat depan rumah Pak RT. Apa jangan-jangan kamu lihat sesuatu? Mbak Yuni, jangan sebarang tuduh. Saya kemarin malam itu pulang dari lab kampus. Tangan saya steril, pikiran saya bersih, saya gak tahu apa-apa. Udah, jangan tuduh-tuduh. Palingan Pak RT lupa. Kemarin aja lupa kunci motor nyarinya di dalam kulkas. Aduh, Budiwati, itu mah kan saya karena buru-buru. Tapi kali ini beneran hilang loh. Tengah kekacauan, beragam reaksi kocak mulai muncul. Bamoko sang satpam mulai berteori tentang adanya sabotase agen internasional. Dewi, sang aktivis, justru mengaitkannya dengan masalah lingkungan dan pembangunan mall. Situasi semakin absurd ketika Balala mulai melakukan live streaming untuk mempromosikan dagangannya. Dan nenek Hindun yang salah dengar mengira warga sedang membicarakan cendol. Menurut patroli saya tadi malam, ini adalah sabotase internasional. Ada agen rahasia yang mengincar tanah komplek kita yang akan dijadikan pangkalan rahasia. Bukan agen rahasia, Pak Moko. Paling mau disoboti mafia tanah yang mau dibuat mall yang merusak ekosistem. Lihat tuh laci Pak RT aja mungkin terbuat dari kayu ilegal. Halo guys, kembali lagi di Live Shop. Kita lagi kumpul di rumah Pak RT. Katanya sertifikat tanah lagi hilang tahu. Oh iya, buat kalian yang panik juga jangan lupa check out grafis aku. Harganya tuh 60.000 gratis ongkir. Aduh, cepet cari dong waktu saya ini investasi. Kalau sertifikat itu hilang, proyek pengaspalan jalan depan komplek bisa batal. Saya bisa rugi tender ini. Apa? Cendol. Nenek mau beli 2 dong, tidak pakai santan. Bukan tukang cendol, Nenek Hindun. Sertifikat tanah hilang. Astagfirullah, mari kita istighfar ibu-ibu. Astagfirullah. Saling mencurigai antar tetangga itu bisa memutus tali silaturahmi. Ruby, jangan main gitar dulu. Kepala saya sudah pusing ini. Melihat situasi yang tidak terkendali, Budiwati mengambil alih sebagai detektif. Namun, kesaksian dari Gia sempat membuat Budiwati dicurigai. Semuanya diam dulu. Menuduh tanpa bukti itu nggak akan nyelesain masalah. Mending saya urut kronologinya. Pak RT, pintu dikunci jam berapa? Jam 5 sore pas setelah tukang galon datang, Budiwati. Pelakunya ada di antara kita yang ada di teras ini atau orang yang punya akses masuk tanpa lewat pintu depan. Dia, kamu dari tadi main game terus. Kemarin kamu lihat sesuatu nggak? Bentar lagi, War. Dikit lagi. Mampus lo. Apa? Kemarin gue cuma lihat Budiwati berdiri dekat samping jendela Pak RT pas maghrib. Tuh kan Budiwati, sok-sokan aja jadi detektif. Padahal dalamnya. Tante Siska jangan sembarangan. Kemarin aku cuma mau nyelamatin anggrek Pak RT yang mau ketiup angin. Selamatin anggrek atau sertifikat? Aku aja deh. Rahasia terbongkar. Ruby diam, saya nggak ngambil.
Iya, nenek kemarin lihat Budiwati bawa kertas banyak, katanya buat bungkus cabai. Itu koran bekas Nenek Hindun. Ya ampun. Titik terang mulai muncul saat Budiwati tidak sengaja melihat jejak tanah merah dari sepatu but di pojok teras rumah Pak RT. Kecurigaan mulai tertuju pada Bu Hendra dan Mbak Moko. Bentar, di sini ada yang aneh. Coba deh lihat. Teras pojok di sana ada bekas sepatu but karet. Di sini siapa yang pakai sepatu but karet? Kemarin saya lihat Mbak Moko sama Bu Hendra pakai sepatu but karet. Saya pakai but karena tugas patroli, Sari. Kemarin saya habis dari proyek bangunan. Wajar dong pakai buat keselamatan. Tapi saya gak masuk ke dalam rumah Pak RT. Bang Moko, senter kamu kok ada bekas sobekan kertas putih? Ini cuma variasi senter baru aja, Budiwati. Loh, itu kan potongan dari kertas amplop putih kedinasan. Saya tahu karena saya sering mengurus berkas beasiswa. Wah penonton, plot twist Mbak Moko satpam kita diduga kuat adalah pelakunya. Jangan lupa tablet layar ya, kita menuju 10.000 penonton. Mbak Moko, teganya kamu digaji dari iuran warga buat ngamanin warga, bukan ngamanin sertifikat tanah. Di bawah sorotan semua mata warga dan kamera live-nya Balala, akhirnya Mbak Moko mengaku. Maaf Pak RT, maaf ibu-ibu sekalian, saya nggak maksud mencuri. Lalu kenapa kertas itu bisa ada di senter kamu, Mbak Moko? Jujur itu menenangkan jiwa loh. Tadi sore saya lihat jendela rumah Pak RT kebuka sedikit. Saya takut ada kucing masuk terus ngacak-ngacak rumah Pak RT. Saya coba tutup pakai senter, malah nyenggol laci. Terus pas saya tarik senternya, ternyata amplopnya ketarik juga. Terus masuk ke semak-semak. Jadi sertifikatnya ada di semak-semak sekarang. Tuh kan, gara-gara kimiawi dan pengayaan manusia, lingkungan jadi kacau dan memicu fitnah. Ungkaplah kebenaran yang tidak terduga bahwa Mbak Moko tidak berniat mencuri. Ia hanya mencoba mengusir kucing garong menggunakan senternya melalui jendela. Namun tanpa sengaja, sel perikat tanah menempel pada senternya dan terjatuh ke dalam semak-semak. Udah, yang penting barangnya ada. Mbak Moko ambil sekarang sertifikatnya sebelum hilang. Siap, laksanakan. Bener dong, asal-asal. Aduh, jantung saya hampir copot. Untung ada kamu, Budiwati. Mami, tolong ngambilin pakai air putih dong. Papi gemeteran ini. Duh, syukurlah gak jadi ada pesugihan. Kulit saya sampai merinding, takut emas saya hilang. Misteri selesai, pelakunya adalah ketidaksengajaan satpam kompleks. Jangan lupa besok join live aku ya, jam 9 pagi, dadah. Kebenaran terungkap. Nah, kalau selesai urusan cendolnya, mari kita pulang. Let's go! Sertifikat telah ditemukan, ketegangan mulai mencair. Rapat hari itu ditutup dengan tawa dari semua warga.